Netizen, kembali lagi bersama Bisik Bincang Asik bersama Coach Enda. Hai. Halo Coach Enda, bagaimana kabarnya? Baik-baik Coach Windy. Oke Coach, jadi ada beberapa yang masih bingung mengenai tentang waktu yang tepat untuk olahraga. Nah, menurut Coach Enda gimana nih? Waktu yang tepat untuk olahraga tuh kapan sih Coach? Menurutku ya, sebenarnya kapan aja selama kita ada waktu luang, itu sebenarnya kita bisa aja melakukan olahraga. Biasanya Coach, kalau pagi itu disarankan ada waktu tertentu nggak sih Coach? Kayak pagi harusnya jam segini gitu? Nggak ada, biasanya itu orang itu menentukan waktunya itu karena kesibukan dia setelah bangun pagi itu gitu loh. Dan mereka olahraga itu juga meluangkan waktu sebelum mereka ada kegiatan intinya atau pekerjaannya dia, kayak gitu sih biasanya Coach. Oke, nah kalau misalkan untuk olahraga di sore hari dan malam hari itu menurut Coach Enda kayak gimana Coach? Semua waktu pagi, sore, dan malam itu sebenarnya ada manfaatnya Coach. Ada keuntungannya masing-masing. Kalau di pagi hari itu ada beberapa manfaatnya. Pasti satu, meningkatkan energi tubuh kita, ya kan, bikin kita senang karena kan abis olahraga pasti ada hormon endorfin yang keluar, ya kan. Harapan kita yang olahraga di pagi hari kan jadinya kebawa moodnya enak terus dong seharian gitu. Terus meningkatkan metabolisme kita. Udah pasti kalau metabolisme meningkat, kalori yang terbakar lebih banyak, ya kan. Olahraga pagi itu kayak dikaitkan dengan lifestyle yang bagus, lifestyle yang sehat kan, kayak gitu. Produktivitas kita meningkat gitu. Terus bisa juga membantu menurunkan berat badan. Tapi kalau kita makannya bener, diharapkan kalau setelah olahraga pagi makan langsung tepat waktu 30-40 menit setelah olahraga itu bisa membantu menurunkan berat badan karena rasa lapar kita itu tertekan di jam-jam kritis yang tadi 9-12 itu. Oke, itu kan di pagi hari ya Coach. Kalau misalkan karena aktivitas kita tuh dari pagi tuh udah mulai full sampai siang dan bahkan ke sore. Nah, kita tuh mau ngelakuinnya tuh sore hari. Menurut Coach Enda, manfaatnya lari di sore hari itu apa aja Coach? Kita bisa mengoptimalkan energi kita dalam hari itu gitu kan. Istilahnya kayak menambah kemampuan endurance kita ya, otot kita juga dalam olahraga gitu. Tapi kalau jeleknya sebenarnya jadinya kayak kalau misalnya program kitanya lagi yang berat gitu pasti nggak akan maksimal karena yaitu kita dapat cuma tinggal sisa-sisa energi dari kegiatan kita sehari-hari. Nah itu di sore hari ya Coach. Gimana kalau kita menghadapi latihannya itu di malam hari? Sedangkan kan tadi di sore aja udah habis nih energinya Coach. Gitu. Kalau malam hari kan habis maghrib mungkin ya Coach ya. Iya. Menurut Coach Enda gimana? Kan itu juga nggak apa-apa. Ada jurnal yang bilang ya kalau malam hari itu penyerapan oksigen ke dalam tubuh kita itu lebih maksimal daripada pagi hari gitu. Jadi hormon yang menstimulasi nafsu makan kita itu juga akan dapat berkurang sehingga membantu menurunkan berat badan juga kalau kita olahraga di malam hari. Terus bisa meningkatkan kualitas tidur kita ya kan. Tapi itu juga gak malam-malam banget ya. Kayak jam 7 jam 8 tuh kayak udah stop. Karena itu harus makan malam dan jarak makan malam sampai tidur itu kan nggak boleh terlalu dekat ya, minimal 2 jam kan baru kita bisa tidur. Oke, yang pasti semua waktu itu baik semua ya Coach buat lari. Yang penting disesuaikan dengan kondisi kita. Kalaupun misalkan emang kerjaan kitanya padat di pagi, berarti ya sempatkan di sore ataupun di malam gitu ya Coach. Oke, Coach Enda tadi sudah menjelaskan waktu yang tepat untuk berolahraga dan semua ada manfaatnya, mau pagi, mau sore, juga maupun malam. Kalau misalkan nih Coach, ada orang yang sebenarnya kondisi tubuhnya udah capek banget gitu, dan dia tuh kayak memaksakan untuk latihan gitu. Efeknya tuh bakal seperti apa ya Coach? Kalau dia melakukan latihan yang salah, ya efeknya akan fatal pasti. Udah pasti cedera, udah pasti nggak akan meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas tubuhnya dia. Sebenarnya itu malah jadi memperburuk sih menurutku. Sebenarnya kita harus sadar diri ya, kalau kita misalnya dari waktu aja udah agak belepotan gitu, maksudnya nggak bisa yang ngambil di pagi hari atau gimana, kita harus punya kayak orang ketiga gitu loh, mentor. Di situ sebenarnya posisi coach, fungsi coach itu emang harus hadir di situ kayak gitu. Jadi coach itu kan akan bisa
bikin program menyesuaikan ya kan, menyesuaikan kebutuhan dia, punya target, terus menyesuaikan kondisi tubuhnya dia dengan kesibukannya seharian gitu sih coach. Jadi kalau misalnya memang bisanya cuma malam hari yang udah capek banget kayak tadi coach Windy bilang, itu sih kalau bisa harus didampingi sama coach yang profesional. Nah, perlu coach untuk membuat dan memonitoring program latihan kita untuk mencapai target yang diinginkan. Di Gantar Velocity, para coaches tidak sembarangan membuat program karena akan disesuaikan dengan kondisi tubuh, kesibukan, dan kegiatan sehari-hari klien. Jadi nggak asal sama template aja ya coach ya. Yes. Jadi ya template sama tapi isinya pasti beda dong, ya kan? Jadi setiap coaches tuh pasti punya coaching art sendiri-sendiri karena akan menyesuaikan dengan kliennya masing-masing ya coach. Oke. Nah coach punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Lari apa yang nggak bisa dilakukan di malam hari? Jawabannya apa nih coach? Tadi pagi. Oke. Sebelum kita tutup, ada closing statement dulu dari Coach Indah. Silakan Coach Indah. Oke. Gak usah mikirin waktu-waktu latihan tadi gitu ya, nggak usah ribet mikirin itu. Sebenarnya olahraga yang baik itu ya olahraga yang dilakukan sih, ya kan, ya kan. Kalau daripada mikirin itu yang baik lebih baik ini, tapi kita nggak bisa, ya kan. Yang penting itu sih. Olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan dan itu disiplin. Itu aja. Oke, terima kasih banyak fellow citizen. Sampai bertemu kembali di Bisik Bincang Asik bersama coaches. Bye.